Selamat pagi Bapak Ibu, salam digitalisasi. Oke, ini YouTube kami buat karena kami mengalami satu problematika di lapangan ketika kami melakukan digitalisasi terhadap proses produksi yang terkait dengan planning production yang masih belum sempurna menurut kami. Ya, jadi ada satu saat ketika semua sudah terinstall dengan baik, produksi selalu tidak bisa tercapai seperti yang diharapkan. Beda dengan yang mereka lakukan dengan manual gitu, selalu tercapai. Setelah kami telusuri, ternyata memang ada perbedaan signifikan ya antara konsep yang seharusnya dilakukan dengan yang di lapangan. Mereka tidak pernah concern terhadap pencapaian per shift. Mereka hanya concern terhadap pencapaian satu lot produksi itu, entah diproduksi 5 shift, 6 shift, 7 shift, dan segala macam. Menurut kami ini sesuatu yang masih kurang dan harus dibenahi. Karena apa? Karena tenaga kerja, mesin, dan segala macam itu hitungannya adalah shift. Ya, shift kerja. Dan di dalam shift kerja itu akan muncul banyak quality problem, waste, downtime, dan segala macam. Itu makanya hal-hal tersebut harus menjadi concern. Bisa saja satu PRO, satu order bisa dicapai dalam 1 minggu. Tercapai dari target yang ditentukan, entah bagaimana cara mereka menentukan targetnya. Tapi shift per shiftnya, ya, hari per harinya bagaimana pencapaiannya, kualitinya, rejectionnya seperti apa, downtime-nya seperti apa, potensi alarm breakdown-nya seperti apa, dan segala macam. Ketika kita concern terhadap hal-hal kecil, rapi, dan detail, akan jauh lebih optimum hasilnya ketika tidak sama sekali. Dalam manajemen industri, order manajemen atau pelanggan menjadi lapisan pertama dari sebuah rantai pasok dalam sebuah manufacturing. Diikuti oleh perencanaan production dari BPIC. Teman-teman BPIC membuat MPS, Master Production Schedule, berdasarkan beberapa pertimbangan standar dari sebuah MPS. Peran dari Master Production Schedule juga sangat penting untuk memastikan semua material yang dibutuhkan pada saat proses produksi tersedia ketika dibutuhkan, ya, sehingga memberikan kontribusi yang optimum bagi proses produksi nantinya. BPIC akan memberikan nomor PRO, work order atau job order atau lot number kepada teman-teman produksi untuk dieksekusi akhirnya sesuai dengan MPS-nya. Dengan pendekatan digital ini akan otomatis, tidak butuh orang lagi, tidak butuh admin lagi. Perintah, PRO, job order, dan segala macam akan dikirim langsung ke mesin oleh sistem, ke equipment untuk dieksekusi. Termasuk sekuensial proses yang berbeda-beda, varian produk, dan cycle time yang banyak sekali variannya. Dalam proses produksi terdapat aktivitas-aktivitas yang sifatnya losses atau waste yang kita tidak rencanakan sebelumnya terjadi, menjadi beban cost yang akan ditanggung oleh manufakturer. Dua hal di atas perencanaan produksi dan eksekusi terhadap rencana tersebut oleh Departemen Produksi adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Eksekusi proses produksi yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Apabila perencanaannya tidak baik, maka pasti akan berimplikasi langsung terhadap pada saat proses produksi. Hasilnya bisa jadi tidak optimum. Banyak terjadi downtime atau unplanning downtime. Kemudian target produksi tidak bisa tercapai. Karena apa? Karena perencanaannya kurang baik. Contohnya begini, jika tidak ada planning yang baik terhadap target, maka ketika target per shift-nya atau per PRO-nya melebihi kapasitas dari utilisasi mesin, ya, maka ini akan membuat loading mesin sangat tinggi dan ini berpotensi bisa mengalami breakdown terhadap mesin. Contoh lain, pergantian jenis produk atau istilahnya dandori atau changeover juga mengharuskan aktivitas cleaning misalnya, yang mesti ini harus diperhitungkan alokasi waktu cleaningnya sebagai planning downtime yang sudah pasti akan mengambil atau memotong operational time. Ini harus direncanakan di awal, tidak bisa mendadak, karena bisa mengancam semua sumber daya yang terlibat dalam proses produksi, materialnya telat, dan segala macam. Dua contoh di atas ini menuntut kita agar memiliki planning yang baik dulu terhadap eksekusi dari PRO, lot number, work order, dan segala macam. Jika planning saja bermasalah, maka eksekusinya juga pasti bermasalah.
Bagaimana PPIC dengan sangat mulus ya, sangat baik, membuat planning yang baik, kemudian nanti itu akan dikirimkan terhadap teman-teman produksi untuk dieksekusi. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan teman-teman PPIC untuk membuat schedule produksi yang baik. Pertama adalah permintaan pelanggan. Ada tidaknya permintaan pelanggan dan bagaimana tren dan polanya, serta forecast-nya seperti apa. Kemudian adalah kapasitas produksi. Kemudian adalah lead time atau life cycle produknya seperti apa. Kemudian persediaan raw material level 1, level 2, level 3 yang tersedia. Prioritas pesanan ya, ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Kemudian ketersediaan tenaga kerjanya bagaimana. Kemudian rencana produksi jangka panjang seperti apa dari hari ini dan jangka panjangnya. Kemudian ketersediaan bahan baku lainnya. Kemudian perubahan pesanan, tiba-tiba ada perubahan pesanan atau cancel dari order, maka secepat itu PPIC harus juga bisa melakukan perubahan terhadap lantai produksi. Lalu bagaimana sebaiknya hubungan antara planning production ini dengan produksi dari pendekatan digital? Saksikan YouTube kami berikutnya. Terima kasih.